Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Indria Kusuma Dewi, NIM 286 206 207, kelas 1G, program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan nilai. Pendidikan nilai dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, hakikat dan makna nilai. Yang kedua, proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Dan yang terakhir adalah pendidikan nilai di Indonesia. Silahkan disimak. Hakikat dan makna nilai. Hakikat dan makna nilai terbagi menjadi 3. Yang pertama ada subjektif, yang kedua ada ontologi, dan yang terakhir ada objektif. Subjektif memiliki arti tergantung pada pengalaman manusia pemberian nilai itu sendiri. Sementara ontologi memiliki arti tidak terdapat dalam ruang dan waktu, namun dapat diketahui melalui akal. Sementara objektif merupakan unsur-unsur tujuan atau sasaran yang menyusun terhadap kenyataan. Hakikat dan makna nilai yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Wijaja, pada tahun 1985, dia menyatakan menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai standar untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan. Keputusan itu dapat menyatakan berguna atau tidak bergunanya, benar atau tidak benarnya, indah atau tidak indahnya, dan seterusnya. Sedangkan menurut Solisin, pada tahun 1989, ia menyatakan bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga, atau tidak. Nilai-nilai kenikmatan. Nilai-nilai kenikmatan dibagi menjadi 3, yaitu nilai kejiwaan, nilai kerohanian, dan nilai hidup. Nilai kenikmatan memiliki arti yaitu dapat menyebabkan seseorang menjadi senang atau menderita. Sementara nilai kejiwaan artinya nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan. Sedangkan nilai kerohanian artinya nilai yang terdapat dari Yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah nilai hidup. Nilai hidup artinya nilai yang penting bagi orang yang hidupnya seperti kesehatan, kesejahteraan umum. Definisi hakikat dan makna nilai. Nilai artinya norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, dan aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Pendekatan penanaman nilai artinya suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Pendekatan penanaman nilai terbagi menjadi pendekatan perkembangan kognitif dan juga pendekatan analisis nilai. Pendekatan perkembangan kognitif artinya perkembangan yang karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif yang dapat mendorong siswa berpikir aktif tentang masalah moral dan membuat keputusan moral. Sementara pendekatan analisis nilai artinya memberi penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Nah, selanjutnya ada pendekatan klarifikasi nilai dan juga pendekatan pembelajaran berbuat. Pendekatan klarifikasi nilai atau disebut juga value clarification approach. Artinya apa sih? Artinya memberi penekanan pada usaha untuk apa? Untuk membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Jadi klarifikasi nilai itu membuat siswa tuh dia bisa lebih mengerti tentang dirinya sendiri
tanpa bantuan siapapun. Sementara pendekatan pembelajaran berbuat atau action learning approach artinya memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral yang baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Jadi pembelajaran berbuat itu bisa dilakukan secara sendiri ataupun oleh berkelompok. Misalkan contohnya mengerjakan tugas secara berkelompok agar pekerjaannya lebih cepat selesai. Proses pembentukan nilai pada anak terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap receiving, tahap responding, tahap valuing, tahap mengorganisasikan nilai, dan tahap karakterisasi nilai. Tahap receiving atau menyimak artinya seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus dan fenomena-fenomena baik dari dalam maupun dari luar. Sementara tahap responding atau menanggapi artinya seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Sedangkan tahap following atau memberi nilai artinya bersifat aktivitas fisik biologis dalam menerima dan menanggapi nilai. Tahap mengorganisasi nilai atau organizers artinya tahap yang lebih kompleks yang terdapat dalam diri seseorang, yang orang tersebut dapat mengatur sistem nilai yang diterima dari luar untuk diorganisasikan atau ditata dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu tahap karakterisasi nilai atau karakterisism, artinya ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisasikan sistem nilai yang diyakini dalam hidupnya. Pendidikan nilai di Indonesia artinya pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal ini terjadi karena para pelaku pendidikan saat ini lebih mementingkan unsur skill dan bukan knowledge-nya. Jadi, mereka hanya memberi suatu pelajaran dan tidak mementingkan suatu etika atau budi pekertinya. 같은 나라에 태어나서 같은 언어로 말을 해서